Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Iqbal selaku dosen pengampu. Kami akan mempresentasikan materi sistem pengantaran obat mikropartikel. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cintia Pratama Laipupa dengan NPM 2518031025. Dengan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dengan NPM 25180310002. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syara Alimah Ramadhani dengan NPM 2518031049. Yang pertama ada pengertian dari mikropartikel. Mikropartikel merupakan sistem penghantaran obat yang dapat digunakan untuk melindungi bahan aktif dari pengaruh yang tidak diinginkan, seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan mikroorganisme. Menurut Sukmawati et al. Di tahun 2023, mikropartikel merupakan partikel berukuran 1-1000 mikrometer. Sistem ini berpotensi berperan sebagai media penghantaran zat aktif yang efektif dan dapat diaplikasikan melalui berbagai rute pemberian, termasuk oral, transdermal, intramuskular, intraperitoneal, dan pulmonal. Ukuran mikropartikel yang relatif kecil memungkinkan ekstrak lebih mudah terdispersi dan meningkatkan efisiensi penyerapan, menurut Yang et al. Di tahun 2020. Next. Sistem pengantaran obat mikropartikel salah satu contohnya adalah obat asiklovir. Obat asiklovir merupakan antivirus yang efektif untuk mengatasi infeksi herpes, namun pemanfaatannya dibatasi oleh sifat farmakokinetik yang kurang optimal. Obat ini memiliki bioavailabilitas oral rendah sekitar 10-20% karena kelarutannya dan permeabilitasnya yang terbatas. Asiklovir tergolong BCS kelas 3, meski beberapa sumber menempatkannya pada kelas 4. Selain itu, waktu paruhnya yang pendek, 2,5 jam sampai 3,3 jam, membuat pemberiannya harus sering diulang agar kadar obat tetap terapeutik. Oke, selanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut, itu dikembangkan formulasi mikropartikel guna meningkatkan bioavailabilitas dan memberikan pelepasan obat yang lebih terkontrol. Mikropartikel dibuat menggunakan ketosan yang disambung silang secara reversibel dengan natrium tripolifosfat atau NT. Ketosan dipilih karena sifatnya yang biokompatibel, biodegradable, tidak toksik, dan mampu menghasilkan pelepasan bertahap. Konsentrasinya itu ada di 0,75%, digunakan karena memberikan stabilitas dan efisiensi enkapsulasi yang baik. Selanjutnya, mikropartikel ketosan NT ini dikeringkan dengan metode spray drying atau SD. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan partikel kering yang seragam, stabil, dan mudah dikontrol prosesnya. Nah, keberhasilan spray drying sangat dipengaruhi oleh sifat matriks, karakter obat, suhu inlet, outlet, serta laju alir yang menentukan waktu tinggal droplet, tingkat pengeringan, ukuran partikel, morfologi, dan kadar air akhirnya menurut Muntu et al. Pada tahun 2025. Selanjutnya ada mekanisme kerja asiklovir. Mekanisme kerja asiklovir berlangsung melalui penghambatan sintesis DNA virus yang terjadi melalui dua jalur utama. Mekanisme pertama melibatkan kompetisi antara asiklovir dan deoksiguanosin triphosphate, deoksi GTV, sebagai prekursor sintesis DNA yang kemudian menghambat aktivitas DNA polimerase virus. Proses ini menyebabkan pemutusan rantai DNA virus sehingga pembentukan DNA virus baru menjadi tidak sempurna atau terhenti secara prematur. Pemberian antivirus ini tidak bertujuan untuk mengeradikasi infeksi
HSV-1, melainkan untuk menekan replikasi virus, mengurangi rasa nyeri, mempercepat proses penyembuhan, serta meredakan gejala yang muncul, menurut Levaan et al. 2022. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu herpes. Herpes zoster atau shingles adalah penyakit neurokutan yang ditandai dengan munculnya erupsi vesikular berkelompok di atas dasar kulit yang memerah, disertai nyeri radikular pada satu sisi tubuh, dan biasanya terbatas pada satu dermatom. Penyakit ini terjadi akibat reaktivasi virus varicella zoster yang sebelumnya menetap secara laten di dalam ganglion sensoris radix dorsalis, ganglion saraf cranialis, atau ganglion saraf otonom. Ketika virus aktif kembali, ia menyebar melalui jaringan saraf menuju kulit pada segmen yang sesuai, menurut Usman et al. Pada tahun 2020. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iqbal selaku dosen pengampu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.